Hello guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Siam Square. Hayu kita mulai. Seorang gadis bernama Jublak sedang disidang oleh teman-temannya atas teman mereka yang menghilang bernama Mei. Awalnya dia mengatakan tidak tahu, tapi teman-temannya menyecernya untuk menceritakan apa yang terjadi di malam itu dengan sejujur-jujurnya karena nasib mereka semua sangat tergantung pada cerita tersebut. Teman mereka dari kelas lain juga sudah meninggal karena hantu gadis itu. Jublak lalu menceritakan malam itu, dia dan Mai berada di kelas untuk mengerjakan tugas. Tiba-tiba ada seorang gadis yang datang dan duduk di kursi depan mereka. Gadis misterius itu bertanya, pernahkah kalian mendengarkan cerita aneh tentang seorang gadis yang berkeliaran di seputar Siam Square yang tidak bisa menemukan jalan keluar? Setelah dia menemukan jalan keluar, gadis itu terhenti dan terkekeh-kekeh. Mai yang penasaran mendekatinya untuk mengetahui lanjutan tentang cerita tersebut. Gadis itu tampak memberikan sebuah buku kepadanya dan tiba-tiba Mai bertingkah aneh. Dia membereskan barang-barang tanpa berkata apa-apa lalu berjalan pergi. Setelah Mai pergi, gadis tadi juga pelan-pelan lenyap di pojokan. Buku yang tadi diberikan gadis itu sekarang berada di tangan Jublak yang rencananya akan dikembalikan. TV di ruangan tiba-tiba menyala yang sekilas memperlihatkan siswi berambut pendek aneh itu dan lampu pun padam. Semua murid dialap dan Jublak merangkak sambil berkata, "Aku akan mengembalikan apa yang menjadi milikmu, tapi tolong lepaskan aku." Dia lalu menyenter seseorang yang berdiri di depannya yang ternyata Mai. Rumor tentang Siam Square sudah beredar dari zaman ke zaman yang katanya sangat berhantu. Jika orang ingin melakukan uka-uka, maka ikatkan benang merah ke sebuah kursi di gedung lantai 2 lewat dari jam 11 malam dengan mata tertutup. Kenapa mata harus ditutup? Konon katanya jika mereka melihat mata hantu itu, maka dia akan hadir di dalam mimpi orang tersebut dan benang merah itu akan terikat di tangannya. Kejadian berawal dari kebakaran 30 tahun yang lalu dan ada seorang siswi yang menghilang. Katanya arwah siswi itu akan muncul untuk mencari orang agar ikut bersamanya. Cerita 1 minggu sebelumnya, anak-anak berangkat sekolah seperti biasa. Jublak dan Mai ini teman dekat di mana Jublak akan selalu membantunya dalam urusan pelajaran. Layaknya para remaja, Mai suka dengan siswa yang bernama Pon, sedangkan Tak suka dengan Mai tapi tidak digubris. Pon sukanya sama gadis lain yang bernama Fern, tapi Fern sendiri sukanya sama yang namanya Muan. Di tempat lain, siswi bernama Nit menemui temannya yang bernama Dao. Setelah memberikan sebuah buku, Dao pun pergi. Nit sendiri tampak masuk ke sebuah toilet. Sorenya, Jublak dan Mai masuk ke sebuah ruangan kelas. Dari tadi, Mai tampak chattingan mulu yang bahkan dia tidak memperdulikan Jublak yang sedang curhat soal pelajaran. Jublak pun kesal di mana Mai ternyata chattingan dengan orang yang tidak dia kenal, bahkan ketemu aja belum pernah. Walaupun begitu, Mai tidak peduli dan asik melanjutkan chattingannya. Akhirnya, Jublak melampiaskan kekecewaannya. Dia merasa selama ini Mai adalah teman yang egois yang hanya memikirkan urusannya sendiri tanpa mau tahu isi pikiran orang lain. Jublak juga melontarkan beberapa kalimat pedas yang membuat Mai berjalan pergi. Di luar, Turk yang melihat Mai menangis menghampirinya. Lampu tiba-tiba padam di semua daerah Siam. Tak berapa lama lampu menyala dan para murid mulai ngomongin hantu yang katanya Siam Square dihantui oleh seorang gadis. Mai dan Turk menemukan Nit yang pingsan di depan pintu toilet, tapi mereka saling tidak mengenal yang mungkin beda kelas atau tingkatan. Melihat kondisinya, mereka pun memutuskan untuk mengantarkan Nit pulang. Dalam perjalanan, Turk ditelepon teman-temannya yang katanya ingin melakukan permainan uji nyali. Setelah mengantarkan Nit sampai di rumah, Mai meminta Turk untuk menghentikan mobilnya dengan alasan Mai tidak suka dengannya, bahkan berada dalam satu mobil pun terasa haram. Setelah Mai turun dari mobil, dia chit-chatan lagi dengan pria misterius itu dan curhat. Gak tahu aja dia, pria misterius itu ternyata si Turk. Kebetulan, Turk lalu bertemu dengan teman-temannya yang bertanya di mana para komplotannya. Nah, ini dia, para begundal yang katanya ingin menangkap hantu. Yang satu ini namanya Mon yang akan menjadi host malam itu. Untuk pembukaan acara, sudah pasti dia akan ngebual di depan kamera. Setelah itu dia menunjukkan aplikasi pendeteksi setan di ponselnya dan mempraktekkan ke arah kursi. Ternyata ada reaksi di aplikasi tersebut. Berkali-kali dicoba, berkali-kali juga alarm bunyi. Awalnya dia ketawa-ketawa. Lama-lama karena alarm tidak mau padam juga, dia pun mulai ketakutan ditambah ada sosok hantu yang tertangkap di kamera
yang membuat dia refleks membuang ponselnya. Setelah itu terdengar bunyi-bunyi aneh dan mereka pun siap merekam. Kursi yang diikatkan tali merah itu bergerak mengarah ke pojokan yang lalu ditahan oleh sesosok hantu. Hal itu membuat mereka bubar seketika. Jam dinding bergerak tidak beraturan dan Newton yang masih berdiri syok segera ditarik oleh Muan. Di luar mereka bertemu dengan siswi bernama Birdie yang ingin masuk ke kelas. Birdie terheran-heran melihat mereka dan tetap masuk yang sekedar mengambil dompetnya yang tercecer di lantai. Sewaktu dia ingin keluar ruangan, ada suara yang memanggilnya sambil tertawa. Tidak hanya itu, cerita tentang gadis yang tersesat di Siam Square seakan terdengar diputar seperti radio. Sebuah tangan menyentuh pundaknya ditambah sosok hantu itu sudah berdiri di belakangnya. Entah apa yang terjadi, tapi terdengar suara teriakan gadis itu sampai keluar gedung. Birdie berjalan lempeng melewati para begundal tanpa berkata-kata. Ada lagi suara tawa seorang gadis dari dalam dan juga bayangan yang tercetak di dinding. Besoknya, Mai dimarahi dan diusir dari kelas karena main HP mulu. Di toilet, Mai menangis karena kata-kata jublek yang mengejeknya yang katanya Pong tidak menyukainya yang dikirim berlembar-lembar. Teman terbaik menjadi musuh sekarang. Sorenya, di kelas cuma ada beberapa orang, di mana Newton dan yang lainnya sudah tidak berani lagi masuk ke kelas setelah pengalaman mereka melihat setan dan memilih nongkrong di rumah Muan. Mai dan jublek juga tidak hadir. Malam itu, Mai tidak tahu kenapa berjalan ke rumah Nit. Dia tertarik melihat sebuah buku yang disebut buku pertemanan Nit. Nit tampak sedih di mana buku itu sepertinya mengingatkan dia akan sesuatu. Dia menanyakan Mai adakah menemukan album lain sewaktu Mai menemukannya di toilet, dan jawabannya adalah tidak sama sekali. Menurut Nit, semua buku yang ada di kamarnya itu adalah catatan bagaimana Nit melihat dirinya sendiri, sedangkan buku yang hilang itu berisikan bagaimana pendapat teman-temannya tentang dia. Di rumah Muan, mereka memutar ulang rekaman video kemarin yang merekam sesosok hantu. Tak berapa lama, bel pintu berbunyi. Muan berencana memeriksa ke depan dan adiknya berkata temannya sedang menunggunya yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Sekarang Muan terlihat kembali ke kamar tapi terlihat aneh. Dia begitu pucat dan membesarkan gambar hantu tersebut. Newton mendapat telepon yang tertulis dari Muan yang menyuruhnya untuk turun. Karena nggak turun-turun, Muan naik ke atas dan sekarang mereka sadar bahwa yang duduk di sana adalah hantu. Pintu tertutup sendiri dan lampu kamar pun berkedip. Hantu itu memperlihatkan wujud aslinya dan mereka dikejutkan lagi dengan adik Muan yang tiba-tiba muncul. Baru sebentar saja mereka mengalihkan perhatian, hantu itu sudah menghilang. Suatu hari, Mai terlihat mengejar jublek dan beberapa temannya mengingatkan agar tidak menceritakan kisah hantu. Ada juga yang menyuruhnya untuk jangan ke sana dan terakhir, dia ditarik oleh Tuck. Mai yang benci sekali dengan Tuck memaksa untuk melepaskan tangannya dan ternyata hantu itu sudah berdiri di depan mereka. Setelah itu, para remaja ini bangun dalam keadaan sudah memakai gelang di tangan mereka masing-masing. Jadi soal hantu yang berdiri di depan mereka itu adalah mimpi dari semua orang di sini. Min mulai takut dan memperlihatkan cerita hantu di seputaran Siam Square yang katanya mencari teman dengan masuk ke dalam mimpi orang dan memakaikan benang merah di tangan korbannya. Sekarang mereka baru teringat akan Mai dan Jublet di mana mereka juga ada di dalam mimpi. Mai sendiri ternyata sedang bersama Nit yang terlihat sedang memperhatikan Jublet dan ibunya dari atas. Setelah itu, Mon dan Newton ke kelas untuk menantang hantu itu agar memperlihatkan wujudnya. Pintu tiba-tiba terbanting sendiri yang mengagetkan mereka. Mon melihat-lihat ke kaca pintu dan ketika dia menoleh ke belakang, Newton sudah menghilang. Tuck sendiri menanyakan ayahnya tentang sejarah bangunan sekolah mereka. Menurut ayahnya, ada kabar seorang gadis dinyatakan hilang 30 tahun yang lalu. Orang-orang berkata dia meninggal, tapi menurut ayahnya, palingan anak itu minggat dari rumah karena emosional yang masih belum matang. Kembali ke Mon dan Newton, jadi sekarang mereka terpisah di dua dimensi yang berbeda. Suasana horor lebih pekat di tempat Newton berada. Jam dinding rusak dan lampu berkedip. Dia mendengar suara Mon yang memanggilnya tapi tidak melihat sosok Mon. Yang ada sekarang gadis hantu yang duduk dengan rambut berantakan. Newton mendekatinya dan gadis itu berkata, "Ingin tahu bagaimana ini bermula?" Ketika hantu itu mendongakkan wajahnya, Newton pun mental sampai kacamatanya terlepas. Hantu itu semakin mendekati dan menghilang di saat Newton mendapatkan kacamatanya kembali. Ternyata semua belum berakhir. Sebuah kursi melayang ke arahnya dan tepat di samping Newton, hantu itu kembali menampakkan wajah hancurnya. Ini sangat menakutkan yang membuat dia menutup wajah, tapi pengen juga ngintip lewat celah-celah jarinya.
hantu itu memiringkan wajahnya dan Newton langsung keseret kembali bertemu dengan Mon. Newton berkata dia melihat gadis hantu yang bernama Menirat bersamaan dengan datangnya Turk. Mengetahui di mana keberadaan Mai, Turk mengajak teman-temannya untuk hanya melihat Mai dari jauh. Turk berpendapat nyawa mereka sedang dalam bahaya dan yang terakhir kalinya itu dia ingin melihat Mai. Dari jauh mereka melihat Jublet dan ibunya. Setelah itu di belakangnya ada Mai dan Nit. Turk sudah pasti mengenal Nit tapi tidak dengan teman-temannya. Saat Mai berkata akan menghampiri Jublet, Nit menjawab dia yang akan maju. Dia lalu memanggil ibu Jublet dengan panggilan Dao dan mengenalkan diri yang bernama Nit Menirat. Belum sempat dijawab, Jublet menyuruh ibunya agar masuk ke dalam mobil segera. Mai yang melihat itu dari tadi menanyakan maksud dari perkataan Nit, dan Turk menghampiri Mai sambil berkata Nit sudah mati. Nit sendiri bertanya apa yang sedang Turk bicarakan. Newton membantu menjawab, kau sudah mati tapi arwahmu gentayangan di Siam Square. Nit tidak percaya dan mengingkari. Diceritakan kembali tanggal 11 Maret 1988, setelah pesta kelulusan, Nit pergi les yang lokasinya di Siam Square lalu bertemu dengan Dao. Dia hanya ingin mendapatkan buku pertemanan kembali yang waktu itu diberikan oleh Dao. Setelah Dao pergi, Nit melihat buku itu di toilet. Tidak pernah dia sangka sebelumnya bahwa buku clipping itu menunjukkan perasaan yang sebenarnya dari Dao kepadanya. Dao menilai Nit itu seorang yang suka berpura-pura, palsu, sok cantik, dan drama queen. Tambahannya, Dao menuduh Nit telah menyebarkan rumor buruk tentang dia dengan seorang guru. Sekolah menengah atas sudah berakhir, begitu pula dengan pertemanan mereka. Dao juga menggambar Nit yang seperti hantu dengan tulisan, "Ini adalah kau dan aku sangat membencimu." Benang merah di tangannya adalah apa yang diikatkan temannya yang Nit pikir itu bertanda cinta, tapi sayang sekali itu ternyata kebencian. Setelah itu Nit berencana ingin keluar dan lampu tiba-tiba padam. Tak lama lampu menyala kembali, yang saat itu Mai dan Turk lah yang menemukannya dalam keadaan pingsan. Sewaktu Nit diantar pulang ke rumahnya, yang berdiri di sana adalah adik paling kecilnya, dan dari sanalah Nit baru menyadari bahwa dia sudah hilang selama 30 tahun. Orang tuanya sendiri sudah meninggal. Nit tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengannya. Di kamarnya, dia masih memikirkan tulisan Dao dan apakah orang-orang yang membacanya akan berpikiran sama tentang dirinya. Rumor hantu sendiri berkembang saat Nit dinyatakan meninggal, walaupun jasadnya sendiri tidak pernah ditemukan. Bangku Nit sendiri menjadi peninggalan yang seram. Semakin orang mengulang kisah hantu, semakin nyata dirasakan. Sekarang, satu-satunya cara adalah mengirim Nit kembali dengan menanyakan Jublet tentang apa yang terjadi malam itu. Jublet sendiri sangat misterius yang mengubah nomor ponsel, menarik diri, dan sebagainya. Jadi sekarang bagaimana caranya untuk membuat dia membuka mulut? Besoknya, rencana pun dijalankan. Turk memanggil Jublet dan menceritakan bahwa dia bertemu hantu gadis itu yang menginginkan buku pertemanannya itu kembali. Nah, malamnya itu adalah apa yang terjadi di cerita awal. Lanjutannya, sewaktu Mai sudah pergi, hantu itu berkata, kau harus temukan buku pertemanan. Jublet pindah dan duduk di sebelah hantu itu dan bertanya mencari di mana, dan hantu itu berkata, Dao menyimpannya. Berikan kepadaku atau kau tidak akan melihat Mai lagi. Jublet sendiri berkata dia memang tidak mau melihat Mai lagi. Kembali ke momen sekarang. Jublet berkata Mai yang mengambil buku itu dan sekarang dia datang untuk mengembalikannya. Jublet tidak tahu bahwa Mai dan yang lainnya mendengar fitnah itu dari luar. Terjadilah di mana TV menyala sendiri dan lampu padam seperti di cerita sebelumnya. Lanjutannya sekarang, Mai menanyakan Jublet kenapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Hantu gadis itu lalu berdiri di belakangnya sambil berkata, kau tidak akan melihat Mai lagi seperti yang sudah dijanjikan. Hantu itu melihat ke Mai dan Mai langsung terpental. Saat Jublet ingin mendekati Mai, langkahnya terhenti dan badannya melayang ke atas. Jublet dilempar dan pingsan. Sekarang dia mengincar Mai. Turk yang ingin menolong juga sampai terpental. Beberapa orang yang terkunci di ruangan lain mencoba mengalihkan perhatian hantu itu dan berhasil. Newton memberikan aba-aba kepada teman-temannya untuk menutup mata agar mereka tidak saling melihat satu sama lain. Benar saja si hantu yang tidak bisa mengetahui keberadaan mereka berteriak kesal. Jam dinding berhenti dan Newton menyuruh arwah Nit untuk segera ke toilet. Nit menuruti perintah itu tapi terhenti di saat dia mendengar suara hantu yang memanggilnya. Entah apa yang terjadi tapi gempa sudah berakhir. Masalah baru terjadi di antara para remaja itu sendiri.
Pon menghajar Muwon karena cemburu melihat kedekatannya dengan Fern. Turk lalu menarik Fon dan dia terdorong mengenai kaca jendela. Lampu menyala kembali dan Newton langsung memeriksa ke kamar kecil yang sudah tidak menemukan Nit di sana. Sekarang ada hal yang lebih serius. Ternyata Turk terjatuh ke lantai dasar. 5 bulan setelah itu, Mai sudah tidak lagi bisa chit-chatan dengan anak laki-laki yang selama ini ngobrol dengannya dan tidak lagi dekat dengan Jublek. Mai sendiri terus menuliskan pesan kepada pria itu dan mengingatkan janji temu ketika mereka lulus ujian, tapi tidak pernah ada balasan. Muwon dan Fern juga hanya sebatas teman biasa. Semua tidak seperti dulu lagi dan pada akhirnya, tidak ada yang bisa merubah masa lalu walaupun kadang orang merasa sudah merubahnya. Turk ternyata masih hidup tapi dalam keadaan koma di rumah sakit. Mai yang begitu membenci Turk akhirnya menerima pengajuan pertemanan di sosmed yang harusnya udah dari zaman kapan tahu. Malamnya, Mai mendapat informasi bahwa ayah Turk akan mencabut peralatan penyangga hidupnya karena dinilai sudah tidak ada harapan lagi. Tiba-tiba Mai seperti melihat Nit berdiri di depannya. Dia mengikutinya tapi kehilangan jejak. Mai lalu menelpon Newton untuk memastikan bahwa Nit sudah benar-benar pergi. Newton menyuruhnya ke gedung Ki untuk memastikannya sendiri. Siapa sangka Mai masih menemukan bangku terkutuk itu dan Nit yang berdiri di pojokan. Mai menanyakan kenapa dia masih ada di sini. Nit menjawab dia lebih suka di sana dan apa yang sudah patah tidak bisa diperbaiki. Jadi cerita sebelumnya, Mai pernah mempertemukan Nit dan Dao. Nit meminta maaf karena sudah menjadi teman yang buruk, tapi Dao bersikap jauh lebih buruk. Dia berkata bahkan dia tidak peduli untuk semua itu. Dia tidak tahu apakah harus memaafkan atau memendam dendam ini. Karena itulah Nit memilih menjadi Nit jahat sesuai penilaian Dao dulu. Momen di saat Nit ingin masuk ke toilet, hantu dari sisi jahatnya mengatakan kenapa harus kembali. Apa yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Tetaplah bersamaku menjadi dirimu yang sebenarnya. Jadi ceritanya Nit pernah bercanda dengan mengatakan Dao tidur dengan seorang guru untuk ranking. Hal itu sampai ke telinga ibu Dao dan ibunya murka sampai ingin membunuhnya. Beruntung dia masih tertolong saat itu. Inilah alasan kenapa rumor itu lebih berbahaya daripada hantu dan kesedihan itu lebih menakutkan menurut Nit. Mai menilai Nit sebenarnya takut jika dia tidak bisa memenuhi keinginan orang lain terhadapnya karena dia sudah menggantungkan hidupnya sendiri dengan harapan orang-orang. Nit tidak terima dengan kesimpulan itu, tapi Mai berkata di buku pertemanan lainnya, kenyataannya teman-teman lainnya mengatakan hal yang baik tentangnya. Buku-buku itu sudah dibakar oleh Nit sendiri untuk mengubur sisi baiknya. Sekarang, dia memilih untuk menjadi hantu yang jahat. Mai meyakinkan Nit bahwa dia sendiri sudah membaca buku itu, walaupun sudah dibakar dan menyalakan lagu tentang persahabatan. Nit sedih sekaligus marah sambil menyuruh Mai untuk mematikan lagu itu. Mai tidak menyerah dan menyuruhnya untuk memilih kembali. Mai pun terpental dan situasi semakin menegangkan dengan kipas angin yang menerbangkan daun-daun kering. Nit mengingat kembali masa-masanya dulu bersama teman-temannya terutama Dao. Kini dia sadar bahwa seharusnya dia tidak berada di dunia yang memang bukan miliknya. Di buku pertemanan dulu ada yang menulis Nit adalah seorang gadis kecil bermata besar dan sedih yang suka tertawa juga bercanda. Kali ini dia memutuskan untuk pergi. Ada pesan masuk ke ponsel Mai dari idolanya yang bertanya di mana kamu, lagi apa, maaf ya sudah menghilang. Akhirnya pria itu memberanikan diri untuk menelpon dan inilah bentuk dari si babang idola yang ternyata adalah Turk. Tapi Mai bisa tertawa dan nerimo. Setidaknya dari pengalamannya banyak mengajarkan dia untuk menghargai orang. Turk berkata dia bermimpi melihat Mai di Siam Square dan mengikutinya, lalu tiba-tiba dia sadar dari koma. Tamat. Keputusan yang baik datang dari pengalaman, tapi pengalaman datang dari keputusan yang salah. Inilah hidup. Jangan pernah menyesal, belajar dari kesalahan dan teruslah melangkah. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.